Para ahli berpendapat bahwa minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa kehidupan. Pada zaman purba, di darat dan di dalam lautan hidup beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Binatang serta tumbuh-tumbuhan yang mati ataupun punah itu akhirnya tertimbun di bawah endapan lumpur. Selama tertimbun berjuta-juta tahun, membuat lapisan batuan yang bercampur dengan fosil-fosil binatang dan tumbuh-tumbuhan, membentuk lapisan yang kaya zat organik yang akhirnya akan membentuk batuan endapan atau sedimentary rock. Proses ini akan terus berulang di mana satu lapisan akan menutupi lapisan sebelumnya selama jutaan tahun. Karena pergeseran-pergeseran permukaan bumi, sehingga fosil hewan dan tumbuhan yang terkubur di perut bumi masuk ke celah-celah lapisan bumi yang bersuhu dan bertekanan tinggi, mengalami proses penguraian berupa perubahan kimia, berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak yang berbentuk cairan kental dan gas. Karena ringan, minyak bumi akan terdorong dan terapung, lalu bergerak mencari tempat yang lebih baik atau berimigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah, untuk berhenti dan terperangkap dalam batuan sedimen yang kedap atau kadang-kadang merembes keluar permukaan bumi. Perkembangan migas secara modern di Indonesia dimulai saat dilakukan pengeboran pertama pada tahun 1871, yaitu di Desa Maja, Majalengka, Jawa Barat oleh pengusaha Belanda bernama Jan Rering. Penemuan-penemuan berlanjut dengan ditemukannya sumur-sumur minyak yang ada di berbagai daerah Indonesia. Ahli geologi perminyakan dalam usahanya mencari minyak, mereka menggunakan grafik lapisan batuan yang disebut survei seismik. Proses eksplorasi dimulai dengan pencarian wilayah yang mengandung cadangan minyak dan gas. Pemetaan geologi dan survei geofisika dan seismik dilakukan untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang mempunyai kandungan minyak dan gas. Berdasarkan letak sumber minyak dan gas bumi tersebut, kita mengenal dua jenis pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu di darat atau onshore dan lepas pantai atau offshore. Juga ada kapal yang khusus untuk mencari ladang minyak di bawah laut. Sama seperti di darat, mereka menggunakan survei seismik, yaitu gelombang suara untuk membangun sebuah gambaran tentang lapisan batuan. Seismik bekerja seperti USG. Kebanyakan minyak terkubur di bawah tanah dan kita harus mengebor melalui bebatuan untuk mendapatkannya. Rig awalnya hanya bisa digunakan di daratan. Namun sekarang kita dapat menggunakan platform minyak untuk mendapatkan minyak dari bawah dasar laut. Untuk mengeluarkan minyak diperlukan pengeboran dengan mata bor yang khusus. Sebuah mata bor terbuat dari baja dengan berlian industri di tepinya yang tajam. Berlian sangat keras dan bisa memotong batu. Mata bor dihubungkan ke ujung bagian pipa berputar. Permukaan seringkali harus dibor secara horizontal untuk menembus reservoir. Sebagian besar sumur minyak berkedalaman antara 900 dan 5.000 meter ke dalam dasar tanah.
Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam menemukan minyak. Simulasi kini dilakukan dalam visualisasi 3D yang membuat segalanya lebih akurat dan nyata. Negeri kita adalah negeri yang kaya. Indonesia mempunyai cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan perminyakan di Indonesia telah berlangsung lebih dari 1 abad ini, telah memainkan peran yang menentukan bagi kehidupan bangsa. Generasi muda bangsa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang minyak dan gas bumi, kalianlah yang akan menjadi ahli minyak dan gas bumi andalan Indonesia di masa yang akan datang.